Ada orang yang bertobat karena menenggak minuman keras. Ada orang yang bertobat karena memperkosa. Ada orang yang bertobat karena membunuh. Atau dia bertobat dari dosa-dosa yang lainnya. Nah, orang yang bertobat semacam ini, orang yang bertobat daripada maksiat perbuatan dosa. Lalu bagaimana? Ada orang itu baik, tidak mau maksiat, dia ke masjidnya rajin, ibadahnya rajin, sholatnya tepat waktu, rajin baca Al-Quran, rajin juga berzikir, dia bersolawat, terlihat ahli ibadah. Nah, meskipun sudah terlihat cukup sempurna ibadah yang dilakukan, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tetap harus bertaubat kembali kepada Allah. Tadi orang bertobat dari maksiat. Nah sekarang nih orang yang beribadah kepada Allah. Kita yakin gak ibadah kita khusyuk? Belum yakin, belum tentu ibadah kita khusyuk. Sudah yakin belum ibadah kita ikhlas kepada Allah? Belum. Sudah yakin belum bahwa kita ini ibadah kepada Allah lahir dan batin? Belum. Sebab begini, masih banyak ibadah yang dilakukan oleh kita itu ketika kita takbir Allahu Akbar, jasad menghadap kiblat, ya, dengan ucapan takbiratul ihram, hati tidak menghadap Allah. Allahu Akbar, hati menghadap kantor. Allahu Akbar, hati menghadap pasar. Allahu Akbar, hati ada di pekerjaan. Artinya belum sinkron antara ibadah lahiriah dengan ibadah batiniahnya, belum sinkron, masih ada sebuah kemunafikan dalam hal ibadah. Oleh karena masih ada sebuah kemunafikan dalam ibadah, belum khusyuk, belum ikhlas karena Allah, maka kita bertaubat atas ibadah yang kita lakukan yang masih dengan penuh kemunafikan tadi. Ya. Atau kita belum ikhlas bertobat kepada Allah dari ibadah yang penuh kemunafikan untuk mencapai ibadah yang ikhlas. Bertobat kepada Allah dari ibadah yang tidak khusyuk, kembali tobat kepada Allah untuk mencapai ibadah yang khusyuk. Ya. Jadi itu orang yang tobat nasuha itu dia menyesal, beristighfar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu lagi. Dan itu kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.